Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, berjumpa lagi dengan saya. Pada kali ini kita akan bahas materi terkait dengan mata kuliah praktikum pajak. Nah, kali ini topik kita adalah terkait dengan perhitungan PPN dan PPNBM, serta bagaimana sih pengisian faktur pajak itu. Simak video ini sampai akhir ya. Oke teman-teman, sebelum kita beralih nih ke perhitungan PPN, alangkah baiknya kita memahami dulu terkait dengan karakteristik pemungutan PPN di Indonesia. Nah, di sini terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama, dia itu dikenakan atas konsumsi BKP atau JKP di dalam daerah pabean, yaitu barang kena pajak atau jasa kena pajak, gitu ya. Kemudian yang kedua, dia itu adalah pajak objektif. Artinya, pengenaan PPN itu melekat pada objek yang dikenai pajak. Kemudian yang ketiga, dia itu adalah pajak tidak langsung karena beban PPN itu dapat dialihkan ke pihak lain. Kemudian yang keempat, dia itu menggunakan tarif tunggal ya. Jadi mulai tanggal 1 April 2022, tarif PPN yang berlaku adalah sebesar 11%. Sebelum itu menggunakan tarif 10%. Kemudian yang kelima, dia sifatnya adalah multi-stage, yaitu dikenakan pada seluruh rantai jalur produksi dan distribusi, gitu. Jadi semisal seorang produsen nih, produsen mereka itu eh, menjual ke distributor. Nah, ketika dia itu menjual, produsen menjual ke distributor itu akan dikenakan PPN. Ketika distributor menjual ke yang lain lagi itu kan akan dikenakan PPN lagi. Seperti itu. Kemudian dia itu adalah sifatnya metode kredit. Artinya PPN yang dibayar itu nanti hanya sebesar pajak keluaran dan dikurangi dengan pajak masukan. Yang dibayarkan hanya selisihnya saja. Seperti itu. Nah, ini teman-teman selanjutnya adalah saat terutang PPN. Kapan sih PPN itu terutang gitu ya atas sebuah transaksi? Nah, jadi di sini tertera bahwa saat terutangnya adalah saat penyerahan atau saat impor atau saat pemanfaatan atau saat ekspor gitu. Namun, apabila yang dilaksanakan lebih dulu adalah pembayarannya, otomatis dia terutangnya adalah pada saat pembayaran. Jadi, misalnya teman-teman, penyerahannya itu dilakukan tanggal 10 Januari. Nah, kemudian pembayarannya dilakukan pada tanggal 11 Januari. Nah, dengan kasus tersebut, saat terutangnya adalah saat penyerahan, yaitu tanggal 10 Januari. Kenapa? Karena memang penyerahan itu dilakukan lebih dulu dibandingkan dengan pembayaran. Nah, contoh lain, misal tadi ada penyerahannya kan 10 Januari nih, tapi pembayarannya itu dilakukan lebih dulu, yaitu di 9 Januari. It means bahwa saat terutangnya itu adalah saat pembayaran, karena dia dilaksanakan lebih dulu, yaitu tanggal 9 Januari. Seperti itu. Nah, ini teman-teman contoh dari faktur pajak gitu ya. Jadi memang untuk memungut PPN, PPK, seorang PKP itu harus menerbitkan faktur pajak. Di mana di dalam faktur pajaknya itu sendiri terdapat beberapa informasi, yaitu terkait dengan kode, nomor seri, dan tanggal, kemudian terkait dengan identitas PKP penjual, setelah itu terkait dengan identitas pembeli, kemudian jenis dan nilai BKP atau JKP, dan terakhir adalah nilai PPN dan atau PPNBM. Nanti terkait dengan informasi tersebut tinggal kita masukkan ke format faktur pajaknya. Nah, selanjutnya adalah saat penyetoran PPN. Jadi penyetoran itu untuk PPN secara umum dilakukan sebelum pelaporan SPT masa, di mana batasnya adalah akhir bulan berikutnya. Nah, ini teman-teman terkait dengan perhitungan PPN-nya. Jadi, secara konsep, cara menghitung PPN itu tidaklah sulit. Kita tinggal mengalihkan tarifnya, kita kalikan dengan dasar pengenaan pajaknya gitu ya. Jadi, sesuai yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa per 1 April 2022, tarif yang dikenakan adalah sebesar 11%. Jadi, nanti tinggal kita kalikan dengan dasar pengenaan pajak. Apabila dia itu penjualan BKP, ya, kita dasar pengenaan pajaknya adalah harga jual dikurangi dengan potongan harga. Kemudian apabila dia JKP, itu nilai penggantiannya dikurangi dengan potongan harga. Jadi memang kalau dia itu barang biasanya menggunakan istilah harga jual, tapi kalau jasa tuh istilahnya penggantian gitu.
tapi secara konsep sama. Jadi teman-teman nggak perlu bingung. Nah, kemudian terkait impor, nah ini kita harus menghitung nilai impornya dulu nih teman-teman. Jadi nilai impor itu dapat dari mana? Itu dari CIF tambah bea masuk ditambah dengan pungutan kepabeanan. Nah, CIF itu apa? CIF itu adalah terdiri dari cost, dari insurance and freight gitu. Jadi dia kan impor, biasanya itu kan ada biaya barang tersebut gitu ya. Kemudian ada asuransi. Kemudian ada ongkirnya. Itu perlu kita jumlahkan semuanya. Jadi tidak hanya harga barang tersebut aja, tapi juga ada asuransinya, kemudian ongkirnya. Terus kita juga memperhitungkan biaya masuknya ataupun pungutan lainnya. Kemudian untuk ekspor, ekspor tarif yang dikenakan adalah sebesar 0%. Nah, kemudian ada juga nih teman-teman kegiatan membangun sendiri, dia tuh dikenakan tarif 20%. 20% dikalikan dengan jumlah biaya untuk membangun bangunan dan dia tidak termasuk harga perolehan tanah. Nah, 20% tadi kan itu kan masih di PP-nya aja. Nah, untuk mencari PPN terutangnya tuh masih dikalikan dengan 11%. Jadi secara total adalah 11% dikalikan dengan 20% dan dikalikan dengan jumlah biaya untuk membangun bangunan. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa memang PPN ini sifatnya adalah metode kredit gitu ya. Jadi di dalamnya itu ada PPN keluaran dan juga ada PPN masukan. Nah, PPN keluaran itu adalah PPN yang dipungut PKP penjual atas penyerahan kepada PKP pembeli, sementara PPN masukan adalah PPN yang dibayarkan PKP pembeli kepada PKP penjual atas penyerahan yang dimintanya. Jadi ketika seorang penjual, mereka itu menjual barang ke pembeli, dia itu akan timbul yang namanya PPN keluaran, dan dari pembeli tadi yang dia itu menerima barang dari si penjual, itu dia akan timbul PPN masukan, gitu. Jadi mudah ya ngebedainnya. Nah, di sini terdapat dua situasi. Ketika nanti PPN keluaran itu lebih besar daripada PPN masukan, itu kan terdapat selisih. Nah, selisihnya itu maka perlu disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, apabila nilai PPN keluarannya itu lebih kecil dibandingkan dengan PPN masukan, di sini terdapat dua opsi nih teman-teman, bisa dikompensasi dan juga bisa direstitusi. Nah, apabila dia itu di masa pajak Januari hingga November, dia bisa dikompensasi ya ke bulan berikutnya. Namun apabila di masa pajak Desember itu bisa direstitusi. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita membahas terkait dengan pajak penjualan atas barang mewah gitu ya. Atau disingkat PPNBM. Jadi, salah satu tujuan pemerintah untuk mengenakan PPNBM ini adalah dengan tujuan untuk pemerataan beban gitu. Jadi kan memang biasanya barang mewah ini itu kan ada tarifnya tersendiri gitu ya. Jadi dia tuh pajak yang dikenakan atas barang mewah. Dan biasanya orang-orang yang melakukan transaksi atas barang mewah itu umumnya adalah orang-orang dengan penghasilan yang tinggi. Oleh karena itu pemerintah itu melakukan pemerataan gitu ya, agar tidak jadi ketimpangan antara orang-orang yang penghasilannya tinggi dan juga rendah. Nah, di sini terkait dengan karakteristik pemungutan PPNBM di Indonesia. Nah, karakteristik yang pertama dia itu adalah pungutan tambahan atas barang mewah gitu ya. Kemudian dia itu hanya dikenakan sekali pada saat impor atau penyerahan BKP yang tergolong mewah gitu. Jadi berbeda dengan PPN di mana dia itu kan sifatnya multistage gitu. Jadi dia itu dikenakan PPN di setiap rantai pasokannya. Tapi kalau semisal PPNBM itu cukup dikenakan satu kali saja di awal. Gitu. Kemudian kriteria lainnya, dia itu tidak dapat dikreditkan agar tujuan memberi beban pajak tambahannya tercapai. Kemudian restitusi untuk ekspor, maka wajib pajak dapat mengajukan restitusi jika BKP mewah diekspor. Nah, di sini apa aja yang BKP yang tergolong mewah ya. Yang pertama tentunya dia itu bukan barang kebutuhan pokok ya, teman-teman. Kemudian dia itu hanya dikonsumsi masyarakat tertentu dan dia itu berpenghasilan tinggi atau dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial saja gitu. Tarifnya berapa sih? Tarif yang dikenakan adalah paling rendah 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Jadi nanti setiap kelompok itu akan memiliki tarifnya tersendiri. Kemudian ekspor BKP mewah sebesar
0%. Jadi untuk penghitungannya dan pelaporannya seperti apa, itu sama seperti PPN, jadi tinggal tarifnya dikalikan dengan DPP ya, harga sebelum pajak. Nah, pelaporannya itu akan menggunakan SPT masa PPN dan nanti akan dilaporkan bersamaan dengan PPN. Nah, di sini terkait dengan objek dan tarif PPNBM, di mana di sini kelompok hunian mewah. Ya, dia itu atau dengan harga jual sebesar 30 miliar atau lebih ya, dia dikenakan tarif 20%. Kemudian kelompok balon udara dia dikenakan tarif 40%. Kemudian kelompok senjata api dikenakan tarif 40%. Kemudian kelompok pesawat udara selain yang tercantum di atas kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga, dia dikenakan tarif 50%. Dan untuk kelompok kapal pesiar mewah ya, dia itu tarifnya sebesar 75%. Seperti itu. Jadi memang tarif-tarif ini adalah tarif yang dikenakan atas konsumsi untuk barang mewah. Jadi ketika dia itu ada barang mewah, jadi selain dia dikenakan PPN, dia juga akan dikenakan PPNBM. Seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya akan kita coba langsung nih contoh perhitungan PPN dan PPNBM dan seperti apa sih contoh pengisiannya pada faktur pajak. Untuk latihan menghitung PPN dan PPNBM ya. Nah, di sini sudah terdapat beberapa transaksi, transaksi pertama hingga kelima. Nah, di sini kita coba hitung dulu untuk transaksi yang pertama ya. Jadi soal yang pertama, di sini terdapat PT Bumi Indah. Dia adalah seorang PKP. Dia menjual 15 unit kursi kantor kepada PT Tirta seharga 850.000 per unit. Dan itu belum termasuk PPN. Pembayaran dilakukan tanggal 6 Januari 2025, sementara penyerahan dilakukan tanggal 5 Januari 2025. Nah, di sini sekarang kita hitung dulu DPP-nya berapa, kemudian kita tentukan PPN dan juga PPNBM-nya jika ada, kemudian totalnya. Itu total pajak yang harus dibayarkan. Yang pertama DPP. DPP di sini dia akan menjual 15 unit kursi kantor dan harga per unitnya 850.000. Nah, otomatis di sini itu harus kita kalikan di 850.000 ya, kita kalikan dengan 15 unit gitu. PPN-nya jadi mulai 1 April ya, 1 April 2022 tarif PPN adalah 11% gitu. Dan di sini kita menggunakan tarif 11%. Kita kalikan dengan DPP. Gini. Rumus ini bisa kita tarik ke bawah aja ya, biar mempermudah kita. Kemudian PPNBM. Nah, apakah ini dikenakan PPNBM atau tidak? Nah, itu kita lihat dari transaksinya dulu. Apakah dia itu barangnya tergolong ke barang mewah atau tidak? Karena di sini dia kan kursi kantor, otomatis kan tidak tergolong barang mewah. Jadi dia tidak dikenakan PPNBM. Jadi nilainya 0. Kemudian totalnya ini total antara DPP dan PPN. Oke, rumusnya saya geser ke bawah ya. Nah, demikian. Sungguh mudah sekali bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal kedua. Di sini PT Sentosa Abadi menjual 80 unit rak besi dengan harga 200.000 per unit kepada PT Tirta. Terdapat diskon 5% dari total harga. Tanggal penyerahan adalah 10 Februari, sementara tanggal pembayaran adalah 16 Februari gitu. Ya teman-teman, kalau misal nih ada informasi terkait dengan tanggal penyerahan dan tanggal pembayaran, itu biasanya untuk menentukan kapan saat berutang PPN. Dan yang kita jadikan patokan adalah mana sih yang lebih dulu dilakukan. Kalau di soal yang kedua ini, itu kan penyerahan dilakukan lebih dulu daripada pembayaran ya. Jadi dia itu 10 Februari, sementara pembayaran dilakukan di 15 Februari. Jadi di soal kedua ini, saat terutangnya adalah mulai 10 Februari, yaitu pada saat penyerahan. Nah, sementara kalau contoh yang di atas, pembayarannya dilakukan tanggal 6 Januari, sementara penyerahan dilakukan tanggal 5 Januari. Jadi kan yang lebih dulu adalah penyerahan ya. Jadi saat terutangnya adalah saat penyerahan. Seperti itu.
Oke, selanjutkan untuk menghitung soal yang kedua. Jadi kita menghitung DPP-nya dulu ya teman-teman. Nah, karena di sini ada diskon, jadi yang termasuk DPP kan sudah kita bahas nih di pembahasan sebelumnya tadi bahwa DPP-nya itu adalah nilai dari harga jualnya dikurangi dengan potongan harga. Nah, otomatis di sini harus kita perhitungkan dulu untuk potongan harganya gitu. Nah, jadi kan di sini 5% ya. Ini kita bisa hitung dulu nilainya 200.000 kita kalikan dengan 80. Nah, potongannya kan 5%. Jadi di sini bisa kita kalikan langsung 95%. Nah, udah kita dapat. Nah, DPNBM nilainya 0. Jadi nilai totalnya adalah 16.872.000. Sini adalah nilai total yang sudah include PPN. Oke, lanjut soal nomor 3. PT Jaya Teknik memberikan jasa perawatan AC untuk PT Tirta. Total nilai kontrak 24 juta belum PPN. Pembayaran dilakukan dalam 2 termin dan faktur pajak untuk termin 1 50% harus dibuat saat pembayaran diterima tanggal 10 Oktober 2025. Nah, jadi teman-teman di soal nomor 3 ini kasusnya adalah dia tuh dilakukan dalam 2 termin ya. Nah, di sini eh, kita hitung adalah untuk pembayaran termin pertama dulu gitu. Jadi semisal nih dia itu harganya 24 juta. Tapi yang melakukan pembayaran itu adalah senilai terminnya. Otomatis yang kita jadikan DPP ya senilai terminnya itu. Jadi di sini 24 juta kita kalikan dengan 50%. Dapat 12 juta, nilai PPN-nya yaitu senilai 11% dari DPP-nya. Nah, kemudian totalnya tinggal menyesuaikan. Oke. Begitu juga dengan uang muka apabila nanti ada contoh perusahaan yang dia itu melakukan pembayaran uang muka ya, semisal senilai 500.000 atau 1 juta di awal gitu misalnya. Jadi ya yang kita kenakan PPN hanya sebesar nilai uang muka yang dibayarkan. Oke, teman-teman kita lanjutkan. PT Luxury Car menjual 1 unit mobil mewah seharga 800 juta. Penjual beralamat di Sukoharjo, Jawa Tengah dengan PWP sekian. Tarif PPN BL 50%, PPN 11%. Penyerahan tanggal 12 Juli 2025. Jadi di sini nilai DPP-nya 800 juta ya. Nah, di sini PPN-nya otomatis 11%. 11% dari 800 juta. Nah, untuk PPNBM, nah di sini dia kan luxury car ya, dia adalah mobil mewah. Jadi di sini selain PPN dia juga dikenakan PPNBM nih, teman-teman. Nah, di sini tarifnya adalah senilai 50%. 50% dari mana? 50% dari DPP. Oke. Hmm. Jadi teman-teman jangan sampai keliru. Kadang ada teman-teman yang dia itu salah memperhitungkan PPN-nya, di mana PPN-nya tuh dikalikan dengan nilai DPP plus PPNBM. Nah itu kan beda kan hasilnya. Jadi teman-teman kalau menghitung PPN dan PPNBM itu tidak perlu dijumlahkan dengan pajaknya dulu, tapi masing-masing tarif itu dikalikan masing-masing dengan DPP-nya. Jadi tidak perlu dijumlahkan satu persatu ya. Oke, harap berhati-hati apabila ada kasus PPNBM. Kemudian yang kelima, nah ini adalah contoh transaksi impor. Jadi PT Mekar Abadi mengimpor mesin industri dari Jepang dengan rincian biaya berikut. Kosnya 5.000 USD, insurance 200 USD, freight 300 USD, dan kurs KMK 15.000 USD. Selain itu, terdapat biaya masuk 4 juta dan pungutan kepabeanan lain 1 juta. Oke, sini yang pertama kita hitung ya, itu nilai chiefnya. Di sini itu kan nilai chiefnya ada 5.000. Nah, jangan-jangan lupa karena dia itu dalam mata uang asing, itu harus kita kurskan dulu ke mata uang rupiah. Jadi 5.000 ditambah dengan 200
ditambah dengan 300. Ini kita kalikan dengan 15.000. Oke, dapat 82.500 ya. Oke, 5.000 tambah 200, 300. Dan kita kalikan 500.000. Kemudian di sini ada 4 juta. Kemudian ada pungutan kepabeanan lain 1 juta. Nah, yang menjadi DPP itu adalah totalnya, teman-teman. Chief tambah biaya masuk tambah pungutan kepabeanan lain. Senilai 80.500.000. Nah, kemudian PPN-nya tinggal 100% dari DPP-nya. Dan dia bukan termasuk PPNBM. Oke, selesai. Oke, teman-teman. Jadi ini kan sudah kita dapat nilai masing-masing DPP-nya berapa, PPN-nya berapa, PPNBM-nya berapa, dan totalnya berapa gitu ya. Jadi selanjutnya kita bisa menghitung ke bisa mengisikan ke faktur pajak karena biasanya ketika seorang PKP mereka melakukan penyerahan barang atau jasanya itu biasanya mereka barengan dengan memberikan faktur pajaknya, barengan dengan memberikan invoice-nya seperti itu. Nah, di sini contoh faktur pajak ya. Nah, ini akan kita isi. Nah, jadi ini ada kolom PPN, ada kolom PPNBM. Jadi di sini mungkin kita bahas satu soal dulu yang dia itu ada include PPNBM-nya ya, teman-teman. Jadi biar mampu untuk menggambarkan secara komprehensif. Oke, di sini soal nomor 4. Nah, Bitra Sulekar menjual satu unit mobil mewah seharga 800 juta. Penjual beralamat di Sukoharjo, Jawa Tengah dengan NPWP sekian. Oke, jadi mungkin ini kita capture aja ya untuk memudahkan kita biar nggak bolak-balik. Nah, kita taruh sini. Nah, oke. Jadi, pertama kita lakukan dalam mengisi faktur pajak itu adalah mengisi kode dan nomor seri faktur pajak ya, teman-teman. Di sini terdapat beberapa kode ya. Kode awal 010 itu biasanya kalau transaksi kita lakukan dengan PKP pada umumnya. Namun, ada beberapa kode kalau misal dia itu dilakukan dengan bendaharawan itu biasanya 020 gitu. Kemudian kode selanjutnya 000 terus 25 ini. 25 ini menunjukkan tahun transaksi. Kalau misal dia itu dilakukan di tahun 2023, itu di sini bisa kita tulis 23. Kemudian di belakangnya itu 8 digit itu biasanya urut berdasarkan transaksinya. Tapi kalau kita melakukan pengisian secara online, biasanya di sini otomatis. Kemudian informasi selanjutnya itu kita mengisi informasi terkait dengan pengusaha kena pajak. Nah, di sini siapa yang melakukan penjualan? Kan di sini yang melakukan penjualan adalah PT Syarikat. Ya, di sini kita tulis. Nah, alamatnya di Sukoharjo, Jawa Tengah. Oke, kemudian NPWP-nya 01364. Ini hanya contoh ya, teman-teman. 0022504. Oke, jadi kita sudah mengisi informasi terkait identitas penjual. Dan selanjutnya kita mengisi informasi terkait dengan identitas pembeli. Jadi di sini informasi pembelinya adalah PT Tirta ya, dia melakukan penjualan kepada PT Tirta gitu. Nah, di sini di bawah sendiri sudah ada informasi terkait dengan PT Tirta. Jalan Pedurunan Baru 27 Jakarta. Oke, sudah dapat. Dan selanjutnya tinggal kita isi mobil mewah 1 unit gitu ya. Nah, di sini harga jualnya itu senilai 800 juta. Kemudian harga jualnya
14 juta, apakah harganya 0, pembukaan terima 0, dasar pengenalan pajaknya, ya sama dengan, ya ini dikurangi ini, kurangi ini. Tetap 14 juta, kemudian 11%, untuk penghitung PPN-nya 11% dikali dengan dasar pengenaan pajak 88 juta. Nah, kemudian di bawah ini tarif terkait dengan PNBM-nya. Dia kan PNBM-nya dikenakan tarif 50%. Oke, di sini kita tulis 50%. Kemudian DPP-nya sendiri senilai 800 juta. Bisa kasih titik. Ini di nilai PNBM-nya adalah 50% dikali dengan 100. Seperti itu. Nah, jadi di sini bisa kita isi Sukoharjo tanggal 12 Juli 2025. Wah, sebentar. Sini. Di sini bisa kita tulis, misal di sini yang ditandatangan adalah biasanya PKP yang ditunjuk gitu ya. Bisa kita tulis direktur. Ini hanya perumpamaan saja ya. Oke teman-teman, selesai. Ini adalah contoh pengisian faktur pajak. Jadi step-stepnya sudah kita bahas tadi. Jadi mengisi dari kode dan nomor serial faktur pajaknya, kemudian informasi terkait dengan penjualnya, kemudian informasi terkait dengan pembeli. Setelah itu nama barang kena pajak atau jasa kena pajaknya, dan juga berapa harga jualnya. Selain itu di total, kemudian kita kurangi potongan harga apabila ada. Kemudian uang muka apabila ada, karena kalau tidak ada berarti tinggal kita kurangi saja. Jadi otomatis DPP-nya sama dengan harga jualnya. Kemudian untuk PPN-nya langsung aja kita kalikan dengan tarif yang berlaku, yaitu 11%. Kemudian didapat nih nilai PPN-nya 88 juta. Kemudian untuk PPN BM-nya, itu tarif dikalikan dengan DPP, yaitu tarifnya adalah 50% dikalikan DPP 800 juta. Sama seperti ini didapat PPN BM-nya 400 juta. Seperti itu. Oke, jadi kalau di total ya nilainya nilai yang kita hitung tadi, 1288. Oke teman-teman, sekian contoh terkait dengan perhitungan PPN dan bagaimana pengisian faktur pajak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Thank you and bye-bye.